Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada ratusan rekening terkait pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Ya, rekening-rekening itu pemirsa sedang dianalisis oleh PPATK untuk mengetahui ada atau tidaknya pencucian uang. Selain itu, Menko Polhukam juga menyatakan BNPT akan mendalami dugaan afiliasi Pondok Pesantren Al Zaitun dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Pendalaman ini dilakukan karena latar belakang munculnya Al Zaitun. Sementara itu, pemirsa, Baris Krim Polri saat ini sedang menyidik Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama. Apakah langkah yang tengah diambil oleh pemerintah atas berbagai hal kontroversial terkait dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun ini, pemirsa, akan membuahkan hasil sesuai dengan yang mungkin terang benderang, Andro? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada mantan Kabares Krim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, kemudian juga ada pegabat terorisme yang juga merupakan mantan anggota NII Komandan Mendemen Wilayah 9 yaitu ada Pak Al Haidar, dan juga ada pula hadir pengajar Al Zaitun yaitu ada Pak Ahmad Sudirman yang nanti akan bergabung bersama kami. Pertama saya ingin ke Pak Ito Sumardi terlebih dahulu. Pak Ito, kalau misalkan kita lihat kondisi yang ada saat ini, kira-kira pendalaman ini apakah bisa mengungkap apakah memang jangan-jangan Al Zaitun ini akan terafiliasi atau ada bukti yang menunjukkan bahwa akan sudah terafiliasi dengan NII? Ya, baik Mbak. Mungkin ini pengalamannya Mas Haidar ya, pasti tahu beliau. Dan tadi saya kebetulan dalam PP Polri bertemu dengan beberapa teman dari BNPT, kemudian juga dari Densus ya. Tentunya Polri juga tidak akan diam masalah ini, karena ini kan sudah merupakan satu organisasi yang seperti negara dalam negara. Dulu saat saya masih berdinas, kita punya CD-CD ya, kompak disk yang melihat ada pembayatan, ada pelantikan menteri-menteri, ya itu kan sudah boleh dikatakan merupakan satu tindakan yang makar. Kemudian sebelum saya Pak Susno juga sudah berhasil mempidanakan ya beberapa orang dari Al Zaitun yang kemudian dituntut dengan pasal makar. Sayangnya kan saat itu belum sampai menyentuh kepada pimpinannya ya. Padahal menurut keterangan daripada beberapa ex anggota NII, jelas bahwa Panji Gumilang selain yang bersangkutan itu adalah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, juga statusnya adalah sebagai pimpinan daripada NII KW 9. Nah, kalau dari aspek hukum yang jelas ini harus didalami. Memang saat ini ada kasus pidana yang sedang berproses. Kemudian juga saya juga membaca di beberapa media bahwa Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil juga menengarai ya ada indikasi penggalangan dana yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun untuk membiayai kelompok NII. Namun ini tentunya harus didalami. Saya kira mungkin kalau melihat daripada keberadaan Al Zaitun, betul tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, saat ini adalah individu. Tetapi kan kalau di hukum pidana itu dikenal ada tempus delicti, waktunya daripada melakukan satu kejahatan, atau locus delicti, tempatnya. Meskipun memang Al Zaitun itu tidak bisa dipersalahkan, tetapi perbuatan itu terjadi di tempat itu. Nah, ini sekarang kembali terkait kepada NII ya, KW 9. Jelas ini satu organisasi yang tidak boleh ada di negeri kita ini. Jadi tidak boleh ada negara dalam negara. Dan tentunya saya yakin tadi dari mantan pimpinan BNPT, kebetulan saya ketemu dengan beliau saat ini ya, BNPT sedang turun ya. Tentunya harus hati-hati dalam melakukan penyelidikan. Kemudian juga harus cermat berdasarkan bukti-bukti. Karena ini nanti tentunya akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab. Dan orang-orang siapa yang ada dalam organisasi itu yang terlibat dalam penggalangan dana ataupun menyampaikan paham-paham ya yang sifatnya mungkin akan Pak Ito Sumardi ya sifatnya radikalisme. Tapi kita harus menunggu ya Mbak Tisa, Mas Andro, kan ini pun kita harus hati-hati, proses pidana mesti berjalan. Dan kembali masalah penggalangan dana, sebetulnya menurut saya itu bisa secara efektif dilakukan apabila ada orang yang merasa dia mungkin diperas ya, kemudian dia merasa terpaksa memberikan sesuatu. Itu kan ada pasal kalau nggak salah 468 ya, itu mengatakan bahwa dengan pemerasan yang ancaman hukuman 9 tahun, kalau itu dilaporkan otomatis dari pihak penyidik akan membekukan rekening-rekening yang terkait dengan laporan tersebut. Nah, sehingga tidak ada lagi upaya untuk
Nah, ya, Pak Ito, sepengetahuan Bapak, kami ingin tahu mengenai sumber penggalangan dana ini. Baik itu asal anggarannya, kemudian uang yang sudah terkumpul, yang diduga, kalau tadi penjelasan Pak Mahfud MD Menko Polhukam, jumlah rekening pun fantastis ini Pak, 289 rekening. Tidak bisa dipisahkan, bukan, dari penggalangan dana itu. Itu biasanya sumber dananya digunakan untuk apa itu Pak Ito Sumardi? Sepengetahuan Bapak. sepengetahuan saya, Mas Andro ya, biasanya ini kan bisa dititipkan di masjid-masjid, ya kemudian juga ada orang-orang yang di luar dengan alasannya untuk pembangunan masjid, ada alasannya untuk pembangunan pesantren ya. Tapi yang saya tahu ini kan ada infak ya. Kemudian juga ada yang dikatakan sumbernya adalah dari APBN ya, kalau nggak salah 36,6%. Tapi ini kan harus dibuktikan ya. Kalau memang APBN, apakah APBN itu diberikan kepada perorangan Saudara Panji Gumilang ataukah kepada pesantren dalam kaitannya dengan bantuan pemerintah kepada lembaga pendidikan ya. Ini tentunya harus didalami dan menurut saya tentunya BPK juga perlu turun ya. BPK perlu turun karena ini adalah dana pemerintah APBN dan harus dibuktikan penggunaannya ya. Dan saya kira mungkin kalau yang dari dalam yang lebih tahu adalah pasti Mas Haidar ya, karena beliau kan yang sangat tahu betul bagaimana cara pengumpulannya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Haidar. Pak Haidar kan ada disampaikan, ada soal penggalangan dana. Tapi sebelumnya Pak Haidar kan selain pengamat teroris juga dulu adalah ex dari NII. Nah, apakah sebelumnya atau Pak Haidar selama menjadi bagian dari NII itu pernah mendengar ada kaitan antara Al Zaitun ataupun Panji Gumilang dengan NII, Pak Haidar? Iya, memang itu memang program dari tahun 9 NII Al Zaitun ya. Jadi Al Zaitun itu hanyalah sebuah outlet saja dari gerakan NII tahun 9 yang lebih masif ya, yang jumlah umatnya cukup banyak dan kemudian umatnya itulah yang mengumpulkan uang dalam bentuk kiror, idihor, kemudian infak, zakat dan sebagainya. Itu untuk membangun Al Zaitun. Jadi Al Zaitun itu dibangun dari kekuatan umat yang ada di berbagai teritorial atau daerah dari dari berbagai kabupaten ya. Ada kurang lebih 500 kabupaten. Jadi untuk mengirimkan dana-dana umat dari berbagai kabupaten itulah mereka mentransmisikannya itu lewat rekening bank. Jadi sebenarnya di sini PPATK pasti akan menemukan banyak rekening yang jumlahnya mungkin bukan hanya sekitar 250-an, tapi lebih daripada itu. Karena untuk mengkoordinasikan pengumpulan akumulasi dana-dana tersebut itu dibutuhkan proses transmisi atau transfer uang yang cepat dan itu adalah lembaga keuangan. Dan lembaga keuangan itu akan mengeluarkan rekening untuk memproses perpindahan keuangan tersebut. Jadi ini sangat terkait memang, bukan hanya sangat terkait, tapi memang ini adalah salah satu program dari negara Islam Indonesia KW9 yang sebenarnya adalah NII yang palsu ini yang kemudian mendapatkan proteksi yang sangat masif, yang sangat luar biasa dari pihak intelijen, oknum intelijen dan lembaganya. Dan mereka inilah yang kemudian mengambil banyak manfaat juga dari dana-dana yang terkumpul dari berbagai daerah, dari umat-umat di berbagai daerah, di berbagai kabupaten. Pak Al-Haidar. Kurang lebih 400 kabupaten. Pak Al-Haidar, sebagai mantan orang dalam, kami ingin tahu latar belakang umat ini, para donatur siapa saja, dan kisaran jumlah dari hasil penggalangan dana. Sepengetahuan Bapak berapa, Pak? Iya, jumlah umatnya sangat banyak ya. Ketika tahun 91 saya masuk saja itu sudah Abu Toto atau Panji Gumilang itu sudah berhasil mengambil alih kepemimpinan dari Abi Rais ya. Dan juga dari Ada Jailani dan kemudian jumlah umatnya itu ada sekitar 2 juta orang pada waktu itu dan dana yang berhasil dikumpulkan pada waktu itu belum progresif itu sekitar 4 miliar per bulan. Tapi setelah diambil alih oleh Panji Gumilang, dia menerapkan berbagai macam program-program hujumah tasir ya, program-program ekonomi atau istiqomah itu
dengan berbagai macam-macam 9 mawarid itu ya, 9 pos-pos keuangan itu untuk pemasukan, maka mereka bisa mendapatkan per bulannya sekitar pernah berprestasi itu sampai 40 miliar per bulan dari semua kabupaten. Oke. Uang itu dikemanakan kemudian Pak? Apakah banyak cukup masuk ke NII atau mungkin bagaimana Pak? Ya, itu semuanya masuk ke rekening Panji Gumilang dan kemudian Panji Gumilang juga membuat program-program yang sifatnya itu hanya sebagai outlet untuk tampak luarnya saja di publik, yaitu seperti misalnya pesantren Al Zaitun itu. Ada juga yang lain juga, misalnya penggemukan sapi, kemudian pertanian, kemudian juga perbankan. Bahkan pada waktu itu dia menyatakan bahwa kita sudah memiliki satu bank tersendiri, yaitu CIC Bank namanya, kemudian berubah jadi Bank Century, kemudian berubah lagi menjadi Bank Mutiara kalau saya tidak salah. Kemudian juga memiliki banyak jaringan sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah ibtidai dan sebagainya sampai madrasah aliyah di berbagai kabupaten. Jadi kalau menurut Pak Al-Haidar, jadi kalau menurut Bapak sampai sekarang sekalipun dari Panji Gumilang mengatakan tidak ada lagi tuh NII sudah dibubarkan, apakah secara mekanisme penggalangan dana, orang-orangnya, pemahamannya masih ada di dalam sana Bapak? Iya, itu nggak bisa kita percaya ya, pernyataan dari Panji Gumilang itu sering bertakiah, dia sering berbohong pada prinsipnya. Jadi dia menerapkan doktrin-doktrin dari aliran Isa Bugis yang membenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan berbohong dan bertakiah tersebut. Jadi itu adalah strategi yang biasa, dan kemudian banyak strategi lainnya agar dia tidak terlacak ya proses pemindahan atau transmisi keuangannya. Misalnya adalah setiap umat itu dibuat nama-nama lain, nama sani, nama palsu, yang kemudian ketika menyumbangkan uang, sedekah, infak, zakat, dan kemudian jizihor ataupun kirot itu memakai nama sani, nama kedua. Dan kemudian warkah ataupun kwitansinya itu juga tertulis dalam bahasa Arab. Jadi ketika orang-orang ingin menuntut kembali uang yang sudah disumbangkannya itu dia sudah secara hukum dipersulit karena tidak memakai nama asli. Oke. Baik, ini tapi cukup menjadi pertanyaan kita juga Pak. Masalah uang ini berkaitan juga dengan rekening, 289 rekening dengan 3 nama yang berbeda. Ada nama Abu Toto, kemudian nama Panji Gumilang, dan ada satu nama lagi. Abdul Salam. Bagaimana bisa satu orang yang bersama, apakah dia jangan-jangan memang memiliki 3 identitas di saat yang bersamaan, punya identitas fiktif? Nanti coba akan kita gali bersama-sama, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.